Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, paling tinggi dari simulasi 18 lambang dan nama partai yang diteliti. Hal ini terungkap dalam temuan survei tatap muka nasional yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 perihal pemilihan anggota DPR jika dilakukan hari ini. PDIP paling banyak dipilih 24,1%, ungkap peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Di bawah PDIP, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 14,4%. Kemudian, Partai Golkar dengan angka 9,3%. Selanjutnya, ada Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Nasdem yang bersaing ketat. PKB dengan 7,7%. Sementara Nasdem dengan 7. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memperoleh elektabilitas 6,2%. Di bawahnya ada Partai Demokrat 5,2%. Lalu ada Partai Amanat Nasional, PAN, dengan 4,3% dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dengan angka 3%. Di bawahnya, ada partai non-parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia, Perindo, di posisi ke-10 dengan angka 1,5%. Ada 8 partai politik yang berada di bawah 1%. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dengan 0,9%. Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, dengan angka 0,6% dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, dengan angka 0,2%. Lalu, Partai Buruh dengan angka 0,2% dan Partai Kebangkitan Nasional, PKN, dengan 0,1%. Berikutnya, Partai Bulan Bintang, PBB, dengan 0,1% dan Partai Umat dengan 0%. Burhanuddin menuturkan, belum ada perubahan signifikan terkait elektabilitas parpol dibanding survei yang digelar pada pertengahan Oktober lalu. Kecuali Partai Demokrat yang agak meningkat dari sebelumnya. Nasdem juga cenderung meningkat, terutama setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, jelas Burhanuddin. Dalam survei 16-20 Oktober lalu, elektabilitas Partai Demokrat 4,4% dan Partai Nasdem sebesar 6,8%. Lebih lanjut Burhanuddin menuturkan, partai di bawah 4% dalam survei ini, belum tentu tak lolos parlemen. Mengingat adanya margin of error dan adanya undecided voters sebanyak 14,9%. Adapun survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi. Margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.